Halo teman-teman, di sini saya akan sharing bagaimana cara membuat kuis di Google Classroom dengan menggunakan Google Form. Terlebih dahulu kita buka kelasnya seperti ini. Selanjutnya kita klik tugas kelas, lalu buat tugas kuis. Nah, untuk judul wajib diisi, misalnya soal ujian. Untuk petunjuk opsional boleh diisi boleh tidak. Lalu klik blank quiz. Nah, kita tunggu sebentar, nanti akan muncul jendela baru di sini. Nah, di sini bisa kita isi, misalnya ujian semester. Nah, seperti ini. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu, di sini untuk tanda plus itu adalah untuk menambahkan pertanyaan atau menambahkan kotak pertanyaan seperti ini. Kemudian di sini adalah import pertanyaan. Jadi kalau misalkan sudah punya pertanyaan yang disimpan, bisa import melalui tombol ini. Kemudian yang ini menambahkan judul dan deskripsi seperti ini ya. Ada judulnya, kemudian ada deskripsinya. Nah, selanjutnya ini adalah untuk menambahkan gambar. Jadi kalau misalnya di soal itu kita ingin menampilkan gambar atau menyisipkan gambar, kita bisa menggunakan menu yang ini. Berikutnya video. Nah, ini kita juga bisa menambahkan video di soal atau di materi yang akan kita tampilkan di kuis ini melalui Google Form ini. Nah, selanjutnya adalah tambahkan bagian. Nah, section. Section ini untuk memisahkan antar bagian. Jadi misalnya bagian pertama atau halaman pertama itu nanti tentang identitas. Kemudian dipisahkan dengan menggunakan ini. Selanjutnya halaman kedua nanti berupa soal. Kemudian nanti kalau misalkan ada section lagi, pisahkan dengan menu ini. Baik, seperti itu. Kemudian di sini ada pengaturannya. Nah, nanti untuk kuisnya itu bisa kita atur sendiri. Jadi misalkan kita ingin mengumpulkan alamat email dari para peserta. Kemudian peserta hanya dibatasi satu tanggapan. Jadi peserta yang sudah mengisi atau peserta yang sudah masuk tidak bisa mengisi lagi atau tidak bisa masuk lagi. Ini nanti dicentang kalau seperti itu. Kemudian presentasi. Nah, ini bisa dicentang kalau misalkan para peserta sudah selesai mengerjakan, nanti akan ada tampilan status progresnya. Kemudian ini untuk mengacak urutan pertanyaan, sehingga nanti antara peserta satu dengan yang lainnya, urutan pertanyaannya berbeda-beda. Kemudian setelah selesai mengerjakan, ini bisa kita beri tulisan atau ucapan terima kasih. Kemudian kuis. Nah, ini untuk rilis nilainya, itu bisa segera setelah pengiriman, atau pilih yang nanti setelah peninjauan manual. Berikutnya, responden atau peserta itu dapat melihat pertanyaan yang tidak terjawab, kalau dicentang, kemudian jawaban yang benar, nilai poin. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, berikutnya di sini kita bisa melihat pratinjo ya. Jadi setiap kali kita membuat soal atau kita ingin melihat tampilannya seperti apa, bisa kita klik di sini. Nah, berikutnya kita ingin membuat identitas. Kita klik di sini, nama. Nah, ini kita pilih. Nah, ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, dan lain-lain. Kita mau menggunakan jawaban singkat. Kemudian di sini kita aktifkan, karena ini wajib diisi. Nah, selanjutnya kita tambahkan nomor peserta. Ini juga jawaban singkat. Nah, ini kita hapus saja, jadi tidak perlu validasi. Bisa jadi karena nomornya itu berupa huruf dan angka, kombinasi huruf dan angka. Ini wajib diisi. Nah, berikutnya misalnya kelas. Nah, dari kelas apa gitu. Seperti itu. Kemudian ini jawaban singkat. Ini wajib diisi. Nah, untuk identitas ini sudah selesai. Selanjutnya kita klik tambahkan bagian. Nah, di sini terpisahkan oleh dua bagian ya. Sehingga nanti kalau peserta membuka, maka tampilan yang pertama itu adalah identitasnya ini dulu. Kalau sudah selesai, baru nanti peserta bisa membuka tampilan yang kedua, bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua ini kita bisa mengisikan deskripsinya, misalnya ujian semester tentang bakteriologi. Nah, deskripsinya bisa diisi atau bisa tidak. Berikutnya kita klik tambahkan pertanyaan. Nah, di sini misalnya kita memberikan soal apa yang dimaksud dengan bakteri. Nah, seperti ini.
Nah, tadi ada pilihan, jadi kita bisa menambahkan gambar ya. Di sini kita klik misalnya. Nah, seperti ini kalau misalnya gambarnya tersimpan di file komputer, bisa kita klik di sini. Kalau melalui URL, kita klik di sini, kita cari searching dan pilihan-pilihan yang lain. Nah, kemudian di sini ada pilihan opsinya pilihan ganda atau jawaban singkat. Nah, berikutnya ini wajib diisi, kita klik. Nah, selanjutnya kita klik validasi respon. Kalau kita ingin menambahkan soal lagi, kita klik ini. Jadi misalnya di bawah ini termasuk ciri bakteri. Nah, nanti ada pilihan opsinya, misalnya yang A, kemudian B, C, dan lain-lain. Nah, ini adalah misalnya opsinya pilihan ganda. Nah, ini wajib diisi. Berikutnya kita klik titik 3 di sini. Nah, kita aktifkan ini, acak urutan opsi. Sehingga nanti antara peserta satu dengan yang lainnya, urutan opsinya ini berbeda-beda. Yang satunya seperti ini, kemudian teman yang satunya lagi nanti BCA atau CBA, dan lain-lain. Kemudian kita buat kunci jawabannya. Kita klik ya. Kemudian, nah di sini poinnya mau kita berikan berapa poin? Misalnya 5 poin atau 2 poin saja. Kemudian kita pilih kunci jawabannya yang mana, misalnya yang B. Nah, seperti ini baru kita klik selesai. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan membuat tugas kuis di Google Form dalam bentuk pilihan ganda, ini nanti memudahkan kita dalam mengoreksi. Nah, setelah para peserta selesai mengerjakan, nanti akan muncul skornya. Nah, skornya itu merupakan nilai dari kuis atau ujian yang kita selenggarakan ini. Sehingga akan memudahkan kita. Berbeda dengan soal ujian yang berupa jawaban singkat atau jawaban uraian. Kita perlu memvalidasi, kita perlu mengkoreksi satu-satu, kemudian memberi poin. Kalau ini sudah ada kunci jawabannya, sudah ada poinnya. Nah, kemudian ini langsung tersimpan secara otomatis ya ini. Ada keterangannya, semua perubahan disimpan di drive. Selanjutnya kalau kita ingin men-share ke siswa atau ke peserta didik, kita klik kirim. Nah, di sini kita klik ini. Nah, kita klik yang ini. Nah, link inilah yang bisa kita share ke para peserta. Kita klik salin, kemudian kita kopikan ke WA atau ke email, sehingga nanti bisa disebarkan ke peserta yang lain. Oke, baik. Seperti itu teman-teman sharing video dari saya. Terima kasih.